Dunia ini isinya ujian. Apa isinya? Ujian. Mohon maaf, tidak ada manusia yang hidup di dunia kondisinya baik-baik saja, enggak ada. Ahilman setelah punya program kajian hati di Trans TV, setelah punya program menata hati keliling di Indonesia, saya menyimpulkan semua orang sedang bergelut dengan ujian masing-masing. Iya apa iya? Iya. Yang hadir hari ini ada ujian nggak? Ada. Kelihatan. Wajahnya selain wajah calon mati juga wajahnya banyak masalah kelihatan. Kita akan bisa lebih tenang, bisa lebih bahagia menjalani kehidupan dunia. Satu, dunia ini waktunya singkat dan cepat. Setuju nggak? Waktunya di mana? Singkat dan cepat. Dunia sifatnya apa? Permainan dan senda gurau. Dunia isinya apa? Ujian. Dunia tugasnya apa? Beribadah. Ibadah. Dunia tujuannya apa? Ridho Allah. Hidup. Maka pertanyaan selanjutnya, ada status, ini status yang belum nikah, begini statusnya, pengen buru-buru nikah biar nggak ada masalah. Coba. Tolong jawab, yang sudah nikah masalah tambah dikit tambah banyak. Dengerin. Kesel kadang-kadang. Ada yang bilang gini, aku mah pengen buru-buru punya anak biar nggak ada masalah. Anak masih kecil, kita bilangnya pengen buru-buru gede biar nggak ada masalah. Dan mana kita mendapatkan pahala sabar? Betul? Kalau semua orang mencintai kita, kalau semua orang sesuai maunya kita, dan tidak ada yang mengecewakan kita, tidak ada yang menyinggung kita, tidak ada yang menyakiti kita, kalau semua orang baik sama kita, maka di mana kita mendapatkan pahala sabar? Dan di mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Bukankah ketika ada orang yang menyakitimu, disitulah engkau mengalami patah hati? Dan bukankah ketika hatimu patah, di balik patahan-patahan itu Allah titipkan cahayanya? Kadang Allah mengambil seseorang yang kita cintai bukan ingin menghukummu, bukan untuk meninggalkanmu. Justru Allah mengambil orang yang kamu cintai. Kenapa? Allah ingin hatimu kembali sama Allah. Allah itu maha pencemburu. Kalau Allah sudah melihat hati hambanya terlalu dominan bersandar kepada selain Allah, siap-siap Allah akan ambil apa yang dia cintai. Bukan karena Allah membenci, tapi Allah ingin hadir lagi di hatimu. Allah merindukanmu. Allah ingin memeluk tubuhmu. Allah ingin membelah kepalamu. Selama ini kamu terlalu bersandar kepada selain Allah, termasuk pasangan, termasuk pekerjaan. Hati-hati. Sering AA sampaikan, ujian yang paling berat itu akan datang dari orang yang paling dekat dan orang yang paling melekat di hati kita. Maka AA, ketika kita membahas pergi sulit bertahan sakit, maksudnya apa sih AA? Bicara tentang pilihan yang terhimpit. Bukan pilihannya yang terhimpit sebenarnya, karena hati yang mungkin sempit untuk keluar dari keadaan yang pahit. Di rumah tangga kadang kita bingung. Pergi sulit karena mungkin kita masih punya anak. Betul? Untuk bertahan juga rasanya nggak mungkin. Kenapa? Sakitnya terus terasa. Kondisinya nggak mudah. Kalau batasannya hanya pada pergi sulit bertahan sakit, capek, adalah jawaban dari pergi sulit bertahan sakit.
Jangan hanya fokus dengan keadaannya, tapi coba fokusnya ganti. Bukan hanya bimbang dengan pilihannya, tapi lupa bahwa Allah adalah jawabannya. Belajar menyembuhkan luka dengan hati yang terbuka. Belajar pulih dari sakit dengan memilih kembali kepada Allah. Kalau sudah dikecewakan oleh manusia, jangan nyari manusia lagi. Kalau sudah dikecewakan dengan dunia, jangan sibuk dengan dunia lagi. Ayo balik sama Allah. Kamu akan sakit kalau hanya dihadapkan pada pilihan pergi sulit bertahan sakit. Dua-duanya akan baik-baik saja selama tujuanmu adalah Allah. Semuanya akan baik-baik saja kalau tempat balikmu adalah Allah. Teman-teman dikecewakan oleh suami karena bertahan tak selamanya bahagia. Disitulah kita butuh Allah untuk mengarahkan kemana hati ini harus diarahkan. Tugas kita hanya angkat tangan. Setelah itu biar Allah yang turun tangan. Tugas kita hanya angkat tangan. Setelah itu biar Allah yang turun tangan. Jangan sendirian ngadepin semua ini. Ngadepinnya sama yang tak pantas kita pertahankan. Mungkin kita akan berat dan terluka melepasnya. Namun percayalah, ada yang lebih baik sebagai penyembuh kemudian. Selama Allah dijadikan harapan dan sandaran. Pada akhirnya bukan tentang perginya, bukan tentang bertahannya, tapi tentang hadirnya Allah di hati kita setelah keadaan yang bimbang menghantarkan hidup. Tinggalkan yang menyakiti, fokuslah dengan yang mencintai. Siapkan ruang buat yang asik, lepaskan dia yang toksik. Betul? Hidup ini gak lama, sebentar saja. Tapi ingat, pilihannya harus sama Allah. Jangan karena marahnya, jangan karena egonya, jangan karena kecewanya, jangan. Tapi aku memilih pergi karena Allah, aku memilih bertahan pun karena Allah. Maka hidup ini adalah proses memilih yang terbaik. Jika semua rasa sakitmu membawamu lebih dekat dengan Tuhanmu, sesungguhnya kamu sudah sembuh. Tanyakan hatimu, mana yang lebih tenang, mana yang lebih lapang. Semua hanya dunia. Tenang saja, jalani dan nikmati skenario. Film itu pasti ada habisnya, betul? Semua dilihatin. Apa yang kita cari sebenarnya? Ternyata bahagia itu bukan dicari, tapi apa? Diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Kita. Makanya teman-teman hari ini datang ke sini kan buat bahagia kan? Ya, betul nggak? betul. Makanya mohon maaf ya, gak mau teman-teman pulang dari menata hati tapi masih sedih terus. Ayolah, terlalu berharga hatimu, Besti. Widih. Betul? Betul. Apalagi hatimu masih menyimpan orang yang menyakitimu. Terlalu berharga hatimu. Makanya pulang dari sini kudu bahagia, senyum. Kira.